Dasar ontologis Pancasila adalah kehendak untuk senantiasa mencari titik temu dan persetujuan dalam menghadirkan kemaslahatan juga kebahagiaan bersama atau bonum komun di dalam suatu masyarakat bangsa yang majemuk. Kutipan di atas mengingatkan kita bahwa telah sekian puluhan tahun Pancasila hadir dan melekat sebagai dasar dan ideologi negara di Indonesia. Telah menjadi kepribadian bangsa, juga kesaktiannya telah diandalkan di tengah arus globalisasi. Pancasila menjadi penetrasi beragam ideologi yang silih berganti hadir di kehidupan bermasyarakat. Melihat jati diri bangsa Indonesia tentunya perlu melalui wawasan kebangsaan yang komprehensif. Bangsa yang besar adalah mereka yang rakyatnya memiliki wawasan dan pemahaman yang luas tentang bangsanya. Tidak saja dari sisi luas wilayah, akan tetapi juga melihatnya dari sisi sejarah proses berdirinya bangsa ini. Pun dengan memahami atmosfer mengapa bangsa ini dapat berdiri tegak dan hadir dalam percaturan politik negara dunia, selain yang tak kalah pentingnya adalah semangatnya untuk mengabdi dan membela pada segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa ini, bukan kepentingan kelompok, apalagi kepentingan sesaat, terutama jika dialamatkan pada setiap insan penyelenggara negara yang kehadirannya bertujuan untuk memfasilitasi terpenuhinya kepentingan-kepentingan publik dalam jangka waktu yang panjang. Indonesia adalah sebuah nation state yang merupakan negara dengan berbagai macam bangsa. Indonesia memiliki ragam suku, ras, budaya, agama, aliran politik, hingga kelas sosial yang beragam. Namun demikian, kesamaan pandangan dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis menjadi satu kesepakatan publik yang tentunya tidak mudah untuk diubah. Konsepsi negara majemuk sejatinya tertuang dalam pandangan hidup Pancasila, kemudian dituangkan dalam bulir-bulir kesatuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibarat budidaya tanaman, laju pertumbuhan Pancasila tidak dengan sendirinya akan berjalan baik-baik saja tanpa dukungan serta intervensi perawatan demi kokohnya dasar pemahaman dengan kecermatan dan ketekunan sepanjang prosesnya. Konsensus wawasan kebangsaan yang menjadi pedoman dan jendela dalam melihat kepribadian bangsa Indonesia perlu untuk dipahami secara hakiki dan komprehensif, sehingga berbagai macam keberagaman di Indonesia, baik suku, agama, budaya, dan bahasa, dapat disatukan dalam sebuah pandangan keyakinan yang sama. Memahami jiwa bangsa Indonesia melalui wawasan kebangsaan secara komprehensif merupakan sifat esensial untuk terus memelihara disiplin sosial dalam dunia politik modern. Selain itu pula, untuk mengikat setiap individu untuk berkomitmen pada menyadari bahwa sebenarnya tantangan besar justru datang dari luar yang merusak pola pikir generasi bangsa dan melemahkan implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pernyataan dari Darren Acemoglu dan James D. Robinson dalam karya Why Nations Fail bahwa pokok kegagalan pembangunan sebuah negara bukan karena semata-mata kurangnya adidaya atau sumber daya, melainkan karena salah urusnya aparatur penyelenggara tersebut, atau bisa disebut dengan rusaknya desain kelembagaan dan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya, memahami wawasan kebangsaan beserta konsensusnya diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi segala komponen bangsa untuk menakar apakah kebijakan-kebijakan negara dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara telah sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. Memahami dan meneladani wawasan kebangsaan berarti telah menjalani proses pembibitan, penanaman, pemupukan, dan pencahayaan bagi Pancasila, dasar dan ideologi negara Indonesia. Sebagai calon aparatur sipil negara, kami siap mengilhami wawasan kebangsaan dengan pemahaman mentalitas bahwa Pancasila adalah merupakan kesatuan spiritualitas yang tak terpisahkan dari setiap jiwa bangsa ini. Bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan keanekaragaman budaya, bahasa, karakter, latar belakang historikal masyarakatnya yang terus tumbuh secara dinamis. Tentunya, di samping pemahaman mentalitas, aparatur sipil negara perlu pemahaman rohani yang menjiwai kemajemukan bangsa Indonesia dengan beragam permasalahan dan karakter yang ada, perlu untuk terus memegang teguh semangat untuk dapat terus melayani kepentingan publik secara optimal. Mengutip pesan dari Bung Hatta,
bahwa Indonesia, negara yang luas tanahnya ini, besar daerahnya, dan tersebar letaknya, memerlukan pemerintahan negara yang dapat diselenggarakan oleh mereka-mereka yang mempunyai tanggung jawab sebesar-besarnya. Mereka yang memiliki pandangan seluas-luasnya. Rasa tanggung jawab yang besar itu akan hidup di dalam dada jika kita sanggup dan memikirkan lebih dahulu kepentingan rakyat, kepentingan bersama, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa. Perkenalkan, saya dengan Nita dari Satuan Unit Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saya peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022, golongan 3, angkatan 6, kelompok 3. Perkenalkan, saya Joanita Tiffany dari Satuan Unit Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus. Saya peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022. Golongan 3, angkatan 6, kelompok 3. Nama saya Faisal Fahad dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Mimika, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia dari golongan 3, angkatan 6, kelompok 3.